Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membedah kasus berkaitan dengan sengketa perjanjian dalam ranah properti, dalam ranah jual beli antara developer kemudian dengan customer, kemudian juga antara penjual rumah perorangan kepada pihak lainnya, kepada pembeli. Nah, dalam kasus ini, sebetulnya, mungkin di antara kita menganggap bahwa membuat perjanjian itu, mudah, sehingga kemudian tidak bertanya kepada siapapun yang kemudian kita anggap sebagai ahli di bidang itu. Nah, ternyata di kemudian hari ada persoalan hukum, ya persoalan hukum itu dalam konteks jual beli properti atau dalam konteks sewa menyewa properti itu pasti base-nya adalah, based on agreement atau berdasarkan dengan, perjanjian. Nah, jadi oleh karena itu, menyusun perjanjian atau membuat perjanjian yang kemudian, simpel, sederhana, tetapi efektif dan melindungi para pihak, ini, mesti kemudian kita perhatikan di dalam, membuat perjanjian itu. Jadi tidak tergesa-gesa begitu ya, jadi mesti kemudian dibuat, eee, sesimpel mungkin, kemudian tentu saja, memberikan perlindungan hukum kepada para pihak itu. Nah, apa saja sebetulnya yang perlu diperhatikan? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan, legalitas atau status dari objek properti. Kalau misalnya kita ingin membeli properti, kepada developer, tentu yang harus diperhatikan pertama adalah berkaitan dengan status atau legalitas objek properti itu. Apakah sudah SHM, apakah belum? Nah, kalau belum tentu bisa disebutkan misalnya apakah berdasarkan GIRIK, kemudian Egendom Fair Funding, atau kemudian berdasarkan akta jual beli. Nah, itu semua sebetulnya bisa kita tanyakan kepada penjual. Jadi status tanah ini apa sebetulnya sebelum melangkah lebih jauh dalam konteks proses pembayaran. Nah, hal yang pertama diperhatikan adalah berkaitan dengan status dan legalitas objek properti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tanah yang kemudian tidak berstatus SHM, apakah aman untuk dibeli? Jawabannya tentu saja, aman. Kita membeli properti tidak harus kemudian, harus SHM, tapi bisa berdasarkan legalitas atau status tanah yang lain, misalnya ada GIRIK, ada Petok D, atau